Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Azara dengan NPM 19110503036 dari Pendidikan Matematika kelas 4F. Nah, video ini merupakan video untuk memenuhi nilai tugas dari pendidikan lingkungan dengan materi yaitu pengelolaan limbah. Untuk yang pertama yaitu pengertian limbah. Nah, apa sih limbah itu? Limbah adalah bahan bangunan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Nah, bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, terutama bagi kesehatan manusia. Sehingga perlu kita lakukan penanganan terhadap limbah dan tingkat bahaya keracunan dari yang ditimbulkan oleh limbah itu tergantung pada jenis dan karakteristik dari limbah tersebut. Berdasarkan sifatnya, limbah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari jaringan organisme dan pada umumnya mudah untuk diuraikan, seperti limbah dapur, seperti bekas sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Lalu limbah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan pada umumnya sulit diuraikan, seperti plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu limbah B3, limbah yang berbahaya berasal dari bahan-bahan kimia beracun. Lalu berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 6, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, sampah rumah tangga, sampah perkantoran. Secara umum, penanganan limbah yang baik untuk sampah memiliki 4 prinsip yang sering disebut dengan 4R. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan material untuk konsumsi terhadap barang jadi, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan relatif sedikit. Yang kedua yaitu reuse atau memakai kembali. Hindari barang-barang sekali pakai, usahakan memilih barang-barang yang sebisa mungkin dapat dipakai kembali. Hal ini setidaknya bisa memperpanjang jangka waktu sebuah barang atau benda yang menjadi sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Usaha untuk memilih dan memilah sampah yang masih dapat digunakan atau tidak. Jika terdapat sampah yang bisa didaur ulang, usahakan jadikan sampah itu menjadi sebuah produk yang berguna. Yang kedua yaitu replace atau mengganti. Usahakan lebih teliti dalam pemilihan barang atau kebutuhan. Ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta usahakan memakai barang yang ramah lingkungan untuk mengganti barang-barang yang sulit didaur ulang. Selanjutnya yaitu manfaat dari daur ulang. Yang pertama, mengurangi pencemaran akibat sampah, menghemat energi, dan menjaga sumber daya alam. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit di sekitar kita. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan mengasah kekreativitasan. Yang keempat, menghemat pengeluaran. Yang kelima, dapat menambah penghasilan jika barang yang kita daur ulang itu bernilai jual. Keuntungan dan kerugian dalam
proses mendaur ulang. Keuntungan dari daur ulang adalah yang pertama, menyediakan pasokan bahan baku murah yang berlimpah. Yang kedua, daur ulang menciptakan pekerjaan baru dan banyak dari mereka adalah pekerja lokal. Yang ketiga, daur ulang mengurangi kebutuhan lahan di TPA atau tempat pembuangan akhir. Yang keempat, daur ulang membantu menumbuhkan kesadaran lingkungan. Selanjutnya yaitu kerugian dari daur ulang. Kekurangan daur ulang yang paling signifikan adalah biaya pembangunan dan operasi fasilitas daur ulang yang mahal, serta resiko kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan atau pekerja. Biaya pembangunan dan operasi yang tinggi disebabkan oleh fasilitas daur ulang yang memerlukan high-tech teknologi atau teknologi tinggi atau khusus. Adapun resiko bagi pekerja adalah karena para pekerja kontak langsung dengan limbah yang dimana proses dan daur ulang menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.